Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 2020 131 10001. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional bank syariah dari perspektif akuntansi. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Prinsip utama bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis. Kegiatan bank syariah sangat memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Landasan hukum syariah. Landasan hukum bank syariah berawal dari UU nomor 7 92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Kemudian bank syariah sendiri dalam sistem operasinya, UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya. Ditambah peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 telah dilakukan perubahan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah. Dalam pasal 1-3 UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan sistem konvensional atau sistem syariah atau sistem konvensional dan cabang syariah. Lalu landasan hukum bank syariah juga ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian." Dalam artian ini, bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, namun harus selalu tolong-menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini. Dalam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain. Maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari Islam. Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti, "Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang kamu percaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah, baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikit pun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan. Lalu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan 2. Dalam ayat ini memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu
Itu untuk ayat 1, sedangkan artinya untuk ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan atau kebajikan. Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwasannya bank syariah hadir untuk melaksanakan menjaga akad-akad yang telah disepakati di antara dua pihak dan tidak boleh terjadi suatu penyelewangan, namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong-menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan. Dengan hal ini, maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan, mereka juga beribadah. Dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah. Itulah beberapa landasan hukum dari bank syariah. Meski dibilang sebagai bank yang bernafaskan Islam, yakni berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad sebagai pelengkap, namun bank ini tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena kita tahu sendiri Indonesia merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas Pancasila. Tentu tidak etis jika hukum tertinggi di negara ini, yakni undang-undang maupun pemerintah, tidak dijadikan sebuah landasan hukum. Pada dasarnya, pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank konvensional, di mana sistem yang mereka gunakan bukan namun bagi hasil, di mana bank syariah harus bisa menyetarakan atau menyeimbangkan uang masyarakat dengan baik, dan selain itu gotong royong dan kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah. Perbedaan antara bank umum dengan bank syariah. Perbedaan utama antara bank umum dengan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan suatu pihak. Fungsi dari bank syariah. 1. Penghimpun dana. Mirip dengan bank konvensional, pada bank syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaan keduanya adalah jika bank konvensional, penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bunga, sedangkan jika bank syariah, penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil. 2. Ada penyalur dana. Penyalur dana adalah dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah dan selanjutnya akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, ada memberikan pelayanan jasa bank. Dalam memberikan pelayanan jasa bank ini, dalam kapasitas ini, bank syariah mempunyai fungsi, yaitu memberikan layanan seperti jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai, dan juga jasa perbankan lainnya. Tujuan dari bank syariah. Tujuan dari bank syariah ialah sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Selain itu, tujuan dari bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, lalu menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, lalu meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, menanggulangi masalah kemiskinan,
lalu menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dan satu lagi tujuan dari bank syariah ialah menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Ciri-ciri dari bank syariah. Pertama, ada aktivitas usaha bank syariah banyak jenisnya dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, terdapat larangan aktivitas usaha tertentu dari bank syariah. Yang ketiga, ada beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Empat, ada menggunakan persentase dalam hal kewajiban untuk melaksanakan pembayaran selalu dihindarkan. Yang kelima, di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak memberikan perhitungan menurut keuntungan pasti yang dihadapkan di muka. Keenam, ada arahan dana yang berasal dari masyarakat bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan bank. Penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanahkan sebagai pernyataan dan di proyek yang dibayar bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penyimpanan dana tidak dijanjikan imbalan yang nyata. Lalu, terdapat Dewan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Lalu, ciri bank syariah adalah bank syariah sering memakai istilah bahasa Arab, yang mana istilah itu sudah tercantum dalam fikih Islam. Lalu di dalam bank syariah, keterkaitan antara bank dan nasabah adalah hubungan akad antara investor pemilik dana dengan investor pengelola dana yang sama-sama bekerja dan produktif untuk dan keuntungan dibagi secara adil. Mekanisme penghimpunan dana bank syariah. Mirip dengan bank konvensional, pada bank syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaan keduanya adalah jika bank konvensional menabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bunga, sedangkan jika di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk bagi hasil. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan, yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Di bank syariah, produk penghimpunan dana dibagi menjadi dua, yaitu produk simpanan dan produk investasi. Produk dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki nilai untuk memperoleh return tertentu. Lalu ada sumber penghimpun dana dari bank syariah, itu pertama modal. Modal adalah dana yang berasal dari para pemilik setelah dihitung keuntungan pada akhir tahun buku. Pemilik modal akan mendapatkan bagiannya dari hasil usaha, biasanya yang lebih dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan secara produktif, salah satunya pembiayaan. Kedua, ada titipan. Titipan salah satu prinsip bank syariah dalam menghimpun dana, yaitu melalui akad titipan atau wadiah. Yang ketiga, investasi. Investasi menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah ialah kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dana dengan keuntungan yang disepakati di awal kontak. Dalam dunia usaha, bank berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana. Mekanisme penyalur dana bank syariah. Dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah selanjutnya akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil. Kegiatan jasa-jasa bank syariah.
Produk dari bank syariah yang dibedakan menjadi 3 produk. Pertama, penyaluran dana. Kedua, produk penghimpunan dana. Dan yang terakhir adalah produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Di bawah ini adalah penjelasan dari produk-produk tersebut. Yang pertama ada produk penghimpun dana, kedua ada produk penyaluran dana, yang ketiga produk jasa perbankan. Kegiatan produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana di dalam bank syariah antara lain giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah yaitu 1. Prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah diterapkannya prinsip wadiyah yang dilaksanakan adalah wadiyah yad damanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiyah amanah, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas kebutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pada wadiyah amanah, harta titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh yang dititipi. Kedua, ada prinsip mudharabah. Di prinsip mudharabah, deposan atau menyimpan dana tidak bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang bisa terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi 3 bagian, yakni ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak terdapat pembatasan dari bank untuk memanfaatkan dana yang sudah dihimpun. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah on balance sheet, adalah jenis simpanan khusus dan pemilik dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank. Seperti contohnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu. Yang ketiga ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah off balance sheet adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksanaan usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi bank dalam menentukan jenis usaha dan pelaksanaan usahanya. Lalu ada kegiatan produk penyaluran dana. 1. Prinsip jual beli. Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan. Dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah. Antara lain, Bai al-Murabbahah. Bai al-Murabbahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui di antara pihak bank dan dengan nasabah. Dalam cara ini, pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan. Yang kedua ada bai as-salam. Bai as-salam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat atau segera.
Yang ketiga ada bai al-istisna. Bai al-istisna adalah bagian dari bai as-salam. Tetapi bai al-istisna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan bai al-istisna ikut dalam ketentuan bai al-salam. Tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali. Kegiatan produk penyaluran dana. Prinsip sewa atau ijarah. Ijarah ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang yang disewa. Di dalamnya bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan cara biaya yang sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah disepakati sebelumnya. Prinsip bagi hasil atau syirkah. Ada dua jenis produk di dalam prinsip bagi hasil atau syirkah, yaitu musyarakah adalah satu produk syariah yang mana ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana semua pihak memadukan sumber daya yang telah dimiliki baik yang dalam bentuk wujud nyata atau fisik atau tidak berwujud. Di antara hal ini, semua pihak yang bekerja sama berkontribusi yang dimiliki baik dalam bentuk dana, barang, kemampuan, ataupun aset lain. Ketentuan di dalam musyarakah adalah pemilik modal mempunyai hak dalam menentukan kebijakan usaha yang digerakkan pelaksana proyek. Yang kedua ada mudarobah. Mudarobah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang menjadi dasar di antara musyarakah dan mudarobah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada masyarakat dipunyai dua orang atau lebih, sedangkan pada mudarobah modal dimiliki hanya satu pihak saja. Kegiatan produk jasa perbankan. Selain dapat melaksanakan aktivitas pengimpunan dana dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut, yaitu pertama ada short atau jual beli valuta asing. Adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama. Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli ini. Yang kedua ada ijarah atau sewa. Ijarah atau sewa adalah aktivitas menyewakan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam aktivitas ini, bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut. Bidang kegiatan sosial bank syariah. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana sosial lainnya. Karena bank syariah memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar dan menanggulangi masalah kemiskinan. Berikut adalah contoh dari kegiatan sosial non-komersial dari bank syariah. Pertama ada Baitul Mal wat Tamwil. Baitul Mal wat Tamwil atau BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang selam. Kedua ada zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial.
Biasanya ada pihak ketiga yang mengelola dan menyalurkan zakat tersebut, salah satunya melalui bank syariah. Infak. Infak adalah berbagi. Menurut bahasa, infak adalah pemberian harta dan sebagainya dengan tujuan kebaikan. Infak adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan kita. Dan sekarang kita bisa berinfak melalui bank syariah. Mereka menampung infak kita dan nantinya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.